Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang hadir pada siang hari ini ada 16 mahasiswa dari CCC 18 ya? Pak Widya agak lupa kelas ini. Nah, tak cek dulu. Dari 19 mahasiswa yang hadir 16 mahasiswa. Oke, enggak masalah. Berarti yang belum hadir 3 ya. Kelihatan ada siapa ya? Yang hadir di sini lihat dulu. Mbak Alfiatun, Mbak Devia, Mbak Dewi Kumala, Mas Viga, Mbak Listia, Mbak Nikma, Mbak Novia, Mbak Octaviani, Mbak Oni, Mbak Rika Rojayana, Mbak Rizka, Mbak Saidatunisa, Mbak Siti Nur, Mbak Siwi, Mbak Yuafnan. Yang udah ketok 3 ya benar. Oke, enggak masalah. Baik, hari ini Pak Widi akan memperkenalkan satu aplikasi yang sudah Pak Widi share semalam, yaitu tentang iSpring. Nah, jangan menjadi beban dulu. Nanti bagi yang tadi yang sudah Pak Widi sampaikan, bagi yang belum sempat install, silahkan nanti setelah pembelajaran ini kalian install terus kalian praktekkan apa yang sudah Pak Widi jelaskan hari ini. Bagi yang sudah menginstal dan berhasil, nanti bisa kalian ikuti sama-sama apa yang akan Pak Widi jelaskan hari ini. Nah, untuk melihat berhasil atau tidaknya, sebentar Pak Widi akan share dulu. Untuk melihat berhasil dan tidaknya itu terlihat dari sini. Ketika kalian pertama membuka PPT, ada yang baru masuk. Alfi. PPT-nya Pak Widi sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Di sini, bentar. Oke. Di sini, ketika kalian membuka PPT, di sini bagian atas yang satu deret dengan file home insert itu ada tulisan iSpring Suite. Sudah ada yang sudah menginstal tadi Mas Viga, Mbak Oni dan lain-lain? Sudah, Pak. Ada ya? Ada. Kalian klik dulu. Nah, di sini ada tulisan activate nggak di situ? Ketika kalian buka menu iSpring Suite, di situ ada tulisan activate atau aktivator atau apa enggak? Suaranya Pak Widi kecil banget. Suaranya Pak Widi kedengeran enggak? Dengeran Pak? Dengeran, Pak. Oh, mungkin anu Mbak siapa tadi? Mbak Siwi. Volumenya gede ya, Mbak. Atau ngantuk. Mungkin anu ya, antara sinyal atau mungkin volume yang ada di speakernya kurang gede. Ini Pak Widi perasaan yo nek nonton lihat spektrumnya di sini gede banget loh suaranya Pak Widi. Besar ya Mas Ika ya? Besar Pak. Nah, oke. Seperti badannya Pak Widi. Tak duduk. Oke, setelah kita kembali lagi. Setelah kalian di iSpring di sini ada tulisan activate nggak atau aktivator atau aktif di sini di sebelahnya login. Tidak ada Pak. Nggak ada ya, Mas Vika nggak ada. Mbak Yuafnan ada nggak? Tidak, Pak. Nggak ada. Mbak Oni ada nggak? Nggak ada, Pak. Mbak Yuafnan ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini nggak ada. Terus Dino mau saya install ya? Indah. Coba? Indah Pak. Indah. Oh Indah. Indah ada tulisannya aktivasinya nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oh kalau nggak ada berarti berhasil malahan. Berarti alhamdulillah. Oke ya, kalau biasanya kalau patch-nya gagal itu di sini ada tulisan activate seperti itu. Itu nanti fungsinya
tidak semuanya. Jadi ada yang dibatasi di situ ya, kayak aplikasi free lah seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah aman ya. Ya nanti untuk teman-teman yang lain juga sama ngeceknya seperti ini. Ketika masih ada tulisan activate berarti mungkin patch-nya ketika kalian install mungkin ada yang bermasalah atau mungkin terindikasi virus, itu bisa. Nah, nanti di patch ulang nanti. Ya paling mudah kalau kalian bingung masa instalasi seperti itu, datang aja ke tukang servis, bawa filenya yang sudah kalian download, Mas tolong install ke aplikasi ini, terus passwordnya yang sudah tak beri itu tuh yang di grup, itu silakan nanti diinstalkan. Nah, paling bayar 5.000 atau 10.000 lah. Atau main ke rumahnya Mas Wika, suruh install Mas Wika, ya kan enggak apa-apa. Ya Mas Wika ya? Aman. Nah tuh, Mas Wika lumayan buka tarif, piro Mas Wika 5.000. Oke, kita kembali di sini. Nah, iSpring itu sebenarnya apa sih? iSpring itu adalah aplikasi pihak ketiga di mana untuk memaksimalkan dari efek-efek yang ada di PowerPoint. Nah, nanti hasil yang akan dihasilkan dari iSpring, dia prinsipnya dia hanyalah sebuah konverter dan pembuat alat evaluasi sebenarnya. Nah, perbedaannya itu di sini. Ketika kalian menggunakan PowerPoint, efek yang sudah kalian jalankan, terus kalian kembali ke slide sebelumnya, kalian menjalankan efeknya yang sudah jalan tadi, dia tidak akan mau lagi menjalankan efek yang sudah jalan. Itu kekurangan dari PowerPoint. Nah, setelah nanti di-convert menggunakan iSpring, walaupun kalian kembali ke slide berikutnya, efeknya itu akan terus jalan. Jadi lebih mulus lah nanti untuk pembuatan terutama multimedia interaktif yang nanti pastinya banyak efek yang akan kalian gunakan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil yang akan dihasilkan dari iSpring ini itu adalah berupa data HTML maupun data flash SWF. Nah, itu berfungsi untuk apa? Satu, ketika memang kalian bentuknya flash ya flash saja, atau kalian pengen mengembangkan, pengen ke arah menjadi APK Android, itu juga bisa menggunakan data HTML5-nya itu nanti. Dan nanti Pak Widi akan ajarkan semua. Jadi setelah UTS besok nanti, kali ini kan Pak Widi akan hari ini nanti fokus hari ini kalian pengen tak ajari membuat alat evaluasinya. Nah nanti untuk yang setelah UTS nanti kalian baru tak ajarkan bagaimana setting-setting biar lebih terlihat bagus lagi, dan bagaimana nanti kalau pengen membuat dalam bentuk aplikasi Androidnya itu bagaimana nanti Pak Widi ajarkan. Nah secara tidak langsung nanti kalian juga bisa menjadi seorang pengembang aplikasi Android seperti itu, tapi dalam konteks membuat media pembelajaran ya nanti Pak Widi akan ajari semua itu. Makanya nanti pelan-pelan, dan Pak Widi harap mulai dari pertemuan ini nanti sampai akhir itu tolong standby komputer yang sudah terinstall iSpring-nya. Oke ya, di sini ada yang ingin ditanyakan dulu apa belum? Bagaimana? Bisa Pak Widi lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Baik, berarti kalau lanjut, nah pembuatan iSpring di sini Pak Widi akan memperkenalkan satu-satu. Nah, iSpring di sini adalah memang dia adalah aplikasi pihak ketiga untuk membuat PPT itu menjadi data SWF atau HTML5 yang nanti bisa kalian kembangkan menjadi aplikasi Android seperti itu. Nah, tapi di sini yang Pak Widi ajarkan untuk hari ini adalah pembuatan alat evaluasinya, yaitu kuis. Nah, di sini cara membuatnya, kuis itu dia kelebihan dari iSpring di sini dia tidak memerlukan data ketika penggunaannya. Jadi amanlah, hemat data.
Nah, dia hanya menggunakan datanya ketika dia klik finish. Itu pun kalau memang kalian setting nanti setelah anak-anak itu mengerjakan, terus hasil yang mereka kerjakan itu otomatis terkirim di email kalian sebagai guru. Nah, itu baru data itu baru digunakan untuk mengirim data itu, dan itu hanya beberapa KB untuk mengirim email, jadi kecil banget. Nah, ini insya Allah menjadi solusi di masa seperti ini ya, di mana infrastruktur kita terutama dalam jaringan itu masih belum maksimal, sehingga saya kira ini menjadi solusi, salah satu solusi lah untuk bagaimana pembelajaran daring itu bisa terlaksana dan alat evaluasinya juga tidak membutuhkan data yang besar, tapi hasilnya bisa semaksimal mungkin dan seefisien mungkin seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya, Pak? Nah, cara membuatnya gampang banget kok. Yang pasti langkah pertama, nah, delete dulu. Langkah pertama, kalian harus membuat folder dulu. Ya, ini project PPT-nya saya hapus semua dulu. Kalian membuat folder dulu sebelum buka PPT. Kalian buka folder dulu, misal di D, kalian membuat folder project. Ini tak ada dulu aja biar kalian langsung mudeng dari awal. Ini kelihatan ya foldernya Pak Widi ya? Kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Pertama, kalian membuat folder dulu untuk project ini. Karena nanti file PPT, file kuis, dan file-file yang lain itu harus berada di satu folder ini. Jangan melancar-melancar. Karena apa? Nanti ketika kalian mengumpulkan hasil akhir, juga yang dikumpulkan adalah satu folder ini. Jangan hanya PPT-nya saja ataupun HTML5-nya saja. Karena nanti tidak akan jalan seperti itu. Makanya satu folder full kalian harus copy. Makanya kalian buat folder dulu yang fix. Misal project media IPA. Nah, kalian sudah membuat foldernya, baru kalian buka PowerPoint-nya. Nah, kalian buka yang blank. Nah, seperti ini. Ingat, langkah pertama adalah kalian save dulu. Save as ke tadi browse. Nah, tadi foldernya tadi di mana? Foldernya tadi apa tuh namanya? Project Media IPA kan? Nah, kalian klik di sini, buka foldernya, baru kalian save. Nah, langkah pertama itu malah justru bukan buat dokumennya dulu. Kalian langkah pertama adalah nge-save dulu. Sebentar ya. Tak pindah kipas angin dulu sebentar. Oke, masih di tempat. Maaf tadi Pak Widi geser kipas dulu. Masih memperhatikan Pak Widi ya? Masih Pak. Oke. Nah, langkah pertama justru kalian, saya ulang lagi ya, langkah pertama kalian justru nge-save data itu dulu. Jangan membuat dulu, tapi kalian malah justru nge-save data dulu. Jadi ketika kalian nanti membuat PPT, kalian save data itu dulu di satu folder itu. Atau membuat media besok ya, kalian nge-save di satu folder itu. Nah, setelah kalian nge-save, barulah kalian membuat media. Jadi misal medianya kalian sudah buat ya, otomatis alat evaluasi kan pasti nanti di bagian akhir ya. Nah, kalian buat slide aja. Ini misal kalian tulis misal saatnya evaluasi. Klik di
bawah ini. Klik mulai di bawah ini. Nah, kemarin kan kalian sudah diajarkan hyperlink kan ada dua, mouse over sama mouse click. Kalau mouse click saya kira kalian semua sudah bisa, tapi kan yang mouse over kan kemarin baru paham kemarin ya. Nah, sekarang yang mouse clicknya, nah caranya memang gampang tuh, kalian membuat kotaan di sini, misal kalian tulis mulai seperti itu ya. Nah, slide yang digunakan untuk kuisnya itu adalah slide tersendiri. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika kalian klik mulai ini, dia otomatis pindah ke slide nomor 2. Nah, slide nomor 2 itu kalian isi kuisnya atau kuis yang kalian buat. Nah, caranya bagaimana? Klik iSpring, klik kuis. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan enggak? Belum. Belum ya, masih mudah untuk dipahami ya. Oke. Nah, iSpring di sini menyediakan dua jenis soal. Yang pertama graded quiz dan survei. Nah, graded quiz di sini itu nanti digunakan, dia bisa menghasilkan nilai di situ. Tapi kalau survei tetap seperti kalau kalian membuat survei seperti itu ya. Nah, untuk membuat alat evaluasi, Pak Widi sarankan adalah graded quiz. Kalian klik aja, nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya, masih aman ya. Pak Widi lanjut ya. Pak Widi lanjut. Ya, Pak. Oke, Pak Widi lanjut ya. Nah, di sini aplikasi quiz ini itu bisa kalian gunakan. Yang pertama bisa membuat soal ABC-an. Yang kedua bisa membuat multiple respon. Bisa membuat soal benar salah. Bisa membuat soal isian singkat. Bisa membuat soal isian yang berupa angka. Biasanya fisika atau matematika ya di situ. Atau bisa membuat sequence. Nah, sequence itu nanti bisa digeser-geser begitu, atau bisa menjodohkan, atau bisa mengisi titik-titik atau fill in the blank. Mungkin nanti di satu kalimat, nah biasanya seperti bahasa Indonesia seperti itu ya, itu kan ada titik-titik yang berada di tengah kalimat, itu bisa. Atau select from list, itu seperti drop down. Misal kalian pernah tuh dalam itu loh Google Form, ketika diklik nanti kalian milih opsi apa, seperti di kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, itu adalah drop down atau select from list. Atau drag the words, itu bisa kalian nanti ngasih drag tulisan itu kemana. Terus hotspot itu biasanya nanti bisa berupa soal yang mungkin bagian-bagian tubuh seperti itu. Nah, nanti di titik mana, nah itu bisa menggunakan hotspot atau drag and drop. Nah, misal gambar seperti ini, di sini ada gambar buah, ada gambar pear, ada gambar itu. Nah, nanti bisa kalian geser-geserin gambar itu. Oh, seng nasi itu mana? Oh, seng pear itu mana? Seperti kalian pernah melihat soal-soal yang ada di TK atau PAUD yang menggeserkan seperti itu, pernah melihat kan? Nah, tipe soalnya akan bisa berupa seperti itu, tapi ini secara interaktif dalam berbasis IT. Nah, di sini yang Pak Widi ajarkan yang pertama adalah
membuat multiple choice dulu ABC-an. Cara membuat bagaimana? Tinggal diklik aja. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada kotaan atas dan bawah. Untuk kotaan atas itu adalah untuk membuat soalnya dan yang bawah adalah untuk membuat jawabannya. Nah, yuk, bagaimana Pak cara membuat soalnya? Ya udah tinggal diklik aja, tulis aja. Misal seperti ini. Vika memiliki hobi titik titik titik. Opsi yang pertama, jalan jalan. Opsi yang kedua, naik motor. Termasuk siapa ini? Opsi yang ketiga, main Mobile Legend. Sama. Legend. Yang keempat, apa? Hobimu apa? Main sepak bola. Opsi yang kelima, bersepeda. Nah, misal seperti ini. Ada soal Vika memiliki hobi titik jalan-jalan, naik motor, main Mobile Legend, main sepak bola atau bersepeda. Nah, bagaimana menentukannya di sini kan ini jawabannya. Nah, nanti yang menentukan benar salahnya tinggal klik korek. Di sini kan ada korek sama choice. Nah, koreknya kalian pindah. Misal di jawaban yang benar adalah naik motor, ya udah diklik di pas naik motor seperti ini. Nah, sehingga item-itemnya ini berubah. Bentar, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Belum, Pak. Belum ya, masih gampang ya? Masih. Oke, Pak Widi lanjut ya. Nah, di sinilah dan di sini kalian bisa membuat apa namanya soal ini dikasih gambar mungkin. Oh, dikasih gambar misal asal-asalnya seperti ini, misal seperti itu bisa. Atau mungkin kamu kasih video, itu juga bisa. Misal videonya mana ya? Download. Ada yang lihat tulisan video? Oh, video. Misal dikasih video yang pendek mana ya? Misal dikasih video ini. Nah, setelah membuat ini, bagaimana cara ngecek soal ini berjalan atau tidak? Tinggal diklik preview. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, videonya bisa di-play di soal tersebut, bisa di-play. Nah, di soalnya ada videonya, kan biasanya ada sih tipikal soal. Lihatlah video itu. Nah, terus dari video tersebut, merek mobil apa pada video tersebut. Nah, A, B, C, D, E. Dia kan tidak bisa mengerjakan sebelum melihat video itu kan. Nah, seperti itu bisa menggunakan tipikal seperti itu. Atau di sini nanti Vika memiliki hobi. Nah, di sini nanti video tentang Mas Vika, kesehariannya Mas Vika. Mungkin Mas Vika sering ternyata di dalam video itu ternyata sering naik motor. Oh, berarti Mas Vika memiliki hobi naik motor. Klik submit, jawabannya gimana? Oh, betul, seperti itu. Enak kan? Nah, ini bisa kita lihat. Ini tampilan di komputer seperti ini. Tampilan di tablet nanti akan seperti ini. Tampilan di tablet secara vertikal nanti bentuknya akan seperti ini. Tampilan di handphone nanti akan bentuknya seperti ini. Tampilan di handphone secara vertikal nanti bentuknya seperti ini. Nah, itu tinggal kalian nanti
bagaimana settingnya seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Sampai sini masih paham ya? Masih sangat gampang ya? Paham, Mbak. Paham. Nah, jadi lebih enak toh. Nah, nanti bisa kita setting nanti bentuknya seperti berapa, soalnya nanti buatnya seperti apa. Nah, nanti bisa kita setting sendiri masing-masing. Wah, nah. Oke. Bagaimana Mbak Saida Tunisa? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Belum, Pak. oke. Gimana? Dor. Oke, nah langkah selanjutnya, bagaimana Pak? Tadi kan tampilannya hanya putih seperti ini kan kurang menarik Pak. Terus bagaimana cara setting untuk tampilannya biar lebih uh, menarik lagi? Nah, di sini ini kan ada form view dan ada slide view. Nah, untuk setting-setting seperti itu kalian klik slide view. Nah, di sini kalian bisa setting, oh videonya gede, oh posisinya videonya nanti sebelah sini, tulisannya nanti biar tak kecil aja, nanti tulisannya sebelah sini, videonya sini, sini, terus soalnya nanti posisinya di sebelah sini. Oh ternyata tulisannya kurang gede, gede ke wae. Fontnya seperti ini, oh kurang turun, tinggal diatur. Nah, terus pengen biar kelihatan belakangnya itu ada berwarna, masuk putih seperti itu Pak. Caranya bagaimana? Klik desain, terus format background. Nah tinggal backgroundnya mau dibuat gradient fill seperti ini bisa. Atau kalian miliki tema sendiri dalam bentuk gambar juga bisa. Ini bisa radial atau linear kayak gitu juga bisa. Nanti bentuknya seperti ini. Tinggal setting-setting masing-masing seperti itu. Nah, kalau ini hanya satu terus biar bisa diaplikasikan ke seluruh slide bagaimana? Tinggal diklik apply to all. Nah, nanti slide semuanya juga akan mengikuti. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum ada, Pak. Aman ya, Pak Widi lanjut ya. Oke, berarti coba kita lihat, dicek dulu apakah benar nggak apa tampilannya berubah. Oh, lebih enak dipandang kan, nggak putih blok seperti tadi. Ini nanti dikasih video. Nah, itu bisa. Oh, ternyata kurang gede ya udah dimaksimalin kayak sini. Kayak gitu. Oh, gedean. Jelek lagi. Nah, sekarang kan lebih suka soal-soal seperti ini karena nanti apa namanya? Tesnya itu rata-rata sekarang sudah berbasis komputer ya. Entah itu ANBK, AKM, nanti kalian PNS ada CAT, itu semua sudah berbasis komputer. Nah, supaya membiasakan peserta didik alat evaluasi berdasarkan komputer, nah seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan apa namanya Google Form, ya bentuknya kayak ngono wae, tidak sesuai dengan apa yang kita desain dan kita minati seperti itu. Seperti ini kan lebih lebih menarik kan dalam pembuatan alat evaluasi kan. Nah, seperti itu harapannya Pak Widi. Oke ya. Nah, sampai di sini eh, paham ya? Nah, nanti kalian coba buat 5 soal. Ini kan baru 1 soal. Kalian buat 5 soal supaya formatnya tidak berubah-berubah, tinggal kalian duplikat aja. Misal 4 soal seperti itu ya. Semua kan jadi settingannya sama, tinggal ganti aja soalnya. Di sini misal
Nah, misal ditambah soal seperti ini. Oh, jawabannya yang benar mungkin Banyumas. Terus mungkin di sini siapa Mbak? Soal nomor 2 tentang Mbak Nikma. Nah, misal seperti ini soal nomor 2. Nikma adalah anggota A. Polisi, B. TNI, T. SAR, PKK, Arisan. Oh, yang benar adalah SAR. Nah, misal itu. Terus soal nomor 4. Misal Mbak Dewi Kumala. Nah, di sini Mbak Dewi Kumala paling suka A. Jalan-jalan, B. Ditemenin Mas Wiga, C. Main Mobile Legend, D. Main sepak bola, E. Bersepeda. Oh, yang benar mungkin ditemenin Mas Wiga. Misal seperti misal saya cari Vika aja cemburu. Itu ya. Ini oh nggak perlu ada videonya, videonya di delete kayak gitu aja. Delete, videonya delete. Nah, yang ada videonya hanya di soal nomor 1. Coba kita review. Nah, tapi itu nggak bisa, harus dikerjakan. Vika memiliki hobi naik motor. Oke, Nikma adalah anggota SAR. Oke, Rika Rajayana bertempat tinggal di Banyumas. Oke, Dewi Kumala paling suka ditemani Mas Wiga. Oke, nah jawabannya benar. Oh, jawabannya 100. Nah, di sini ada passing score. Passing score itu kalau dalam pendidikan itu adalah KKM, band orang remedi. Jadi apa namanya batas batas remedi ini itu berapa? Kan biasanya 70, 75 seperti itu ya. Nah, itu adalah passing score. Itu bisa kita setting nanti. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum ya? Masih mudah? Oke, coba. eh tadi yang sudah install Mas Viga, Mbak Oktaviani, Mbak Dewi Kumalasari, sama Mbak Afnan ya. Coba kalian bisa praktek dulu. Nanti coba Pak Widi presentasikan ya. Pak Widi coba pengen lihat kalian prakteknya. Oke? Bisa? Bisa, Pak. Oke, coba Pak Widi kasih waktu sampai jam 3 buat 4 soal aja. Ya nanti teman-teman yang belum bisa uh, membuat nanti bisa menyaksikan bareng-bareng. Oke, tak kasih waktu sampai jam 3. Gitu ya Mas Vika? Iya, Pak. Sip, silakan mengerjakan. Tugasnya
Sama yang lain mungkin berani install sendiri nggak sambil menunggu Mas Wika, Mbak Yu Afnan, Mbak Dewi Kumala, Mbak Oktaviani Indah membuat. Yang lain eh, kenapa nggak berani install? Kenapa? Atau belum download atau bagaimana? Halo? Sinyalnya ndak kuat, Pak. Ada sinyal, Pak. Oh, iya sih, karena Iya, Pak. 250 mega ya. Sekitar 250 mega ya makan kuota juga sih, memang paling enak sih Iya, di Pak. WiFi ya. Ya kalau kalau kalian bingung nanti gitu apa linknya kan kalian punya. Nah nanti linknya tuh kasih ke tukang servis pasti punya koneksi internet kan dan cepet kan di sana. Mas tolong download ke link ini terus nanti silakan tolong instalkan. Nah, itu malah luwih penak meneh. Bayarnya ya paling ya sakmono wae sih. Enggak lebih wong. Paling kalau install Windows pun paling sekarang pasarannya paling 70.000 ya. Udah sekalian install yang lain-lain. Masa install satu aplikasi kok mahal-mahal, biasanya enggak. Biasanya kalau aplikasi seperti ini paling bayar 10.000 sampai 15.000 lah paling mahal. Ya segera diinstal ya biar kalian tidak ketinggalan kayak gitu ya. Ini yang belum terlihat itu siapa sih ya? Ada satu ini yang hadir pada siang hari ini ada 18, mahasiswanya ada 19. Alfiatun, Devia, Dewi Kumala, Listia. Oh, si Rizka. Mbak Siwi, Rizka kemana kok nggak masuk kelas? Bisa dihubungi? Tadi kayaknya di grup bilang izin dulu, Pak, hari ini, Pak. Oh, di grup. Masa sih? Saya. Oh, iya, 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 iya. Iya. Oke, oke, oke. Ketemu ya udah. Berarti sudah masuk semua kecuali Mbak Rizka. Oke. Bagaimana Mas Vika, selesai? Dikit lagi, Pak. Oke, kita tunggu. Yuk, sambil yang lain-lain mau tanya-tanya apa sambil menunggu teman-teman kalian praktek, silakan boleh tanya-tanya sama Pak Widi, silakan. Mbak Siwi udah nginstal belum Mbak Siwi? Mbak Siwi, kamu hilang kemana? Mbak Siwi, Mbak Siwi, ngilang. Ini tadi dari tadi keluar masuk Alfiatun, Mbak Alfiatun kan toh, apa namanya sinyalnya bermasalah. Mbak Alfiatun Nasihah, halo? Oh mati listrik Pak, walah bilang dong di chat di WA nggak apa-apa. Oke, yang belum. Mbak Wahyu Listiana sudah bisa nginstal belum? Belum, Pak. Belum Tadi ya, ada oke kendala. nanti. Oke nanti mengikuti dulu aja ya, tapi segera diinstal ya. Iya, Pak. Siap. Oh, siap, oke terima kasih. Sambil
Bagaimana Mas Vika? Sudah? Sudah, Mbak. Oke, silakan coba di apa namanya? Presentasikan coba. C. Oke, coba di preview. Mm-mm. Oke, coba. Huruf setelah A adalah, oh ya, klik, sip, oke. Jas hujan digunakan saat hujan ya, betul. Sapi termasuk hewan herbivora. Betul. Kucing termasuk dalam hewan omnivora. Oke, betul. Nah, oke. Oke, berarti paham ya, Mas Ika ya? Paham, Mbak. Oke, Mbak Yo Afnan, sudah? Sebentar Pak, keras sedikit. Oh, kurang sedikit. Mbak Dewi Kumala sudah? Belum bisa nginstal, Pak. Oh, belum. Tadi sudah install siapa? Oh, Mbak Oni ya? Mbak Oni, bagaimana? Bisa? Belum, Pak. Tadi Oh, belum. ketinggalan pas. Oh, gitu. Oke, oke. Ketinggalan Mbak- langkah-langkahnya. Oke, oke. Mbak Indah, bisa? Bisa, Pak. Coba lihat. Pak Widi lihat. Mbak Indah. Coba Mbak Indah lihat. Kamera handphonenya diarahkan ke monitor laptop aja biar lebih enak. Iya Pak. Nah, bagus itu. Coba dimainkan coba. Oke, bagus. Next. Oke, langsung aja coba dikerjakan sendiri ya. Bagus kok. Diklik, weakness, oke. Nah, siapakah tokoh ini? Oke, dikerjakan coba. Oke, bagus. Oke, siapa ini? Surat kita. Nah, coba dikerjakan merupakan ibu kota dari Seoul. Negara mana? Korea Selatan. Oke, next. Nah, oh biar drakor anak Korea ini. Anak K-pop ini. Oke, bagus, sip. Nah, berarti sudah bisa ya Mbak Indah ya? Sudah Pak. Oke, nah yang perlu Pak Widi garis bawahi di sini, setelah kalian membuat ini, jangan lupa langkah yang selalu setiap ada perubahan, biar kalian tidak lupa, selalu ketika walaupun itu hanya perubahannya hanya kecil, kalian jangan lupa save and return to course. Klik save.
Nah, nanti akan kembali ke PPT seperti ini. Nah, ini yang sering menjadi kesalahan mahasiswa itu di sini. Loh, Pak, setelah saya slideshow kok tetap gak jalan? Nah, coba kita slideshow. Klik mulai. Loh, kok nggak jalan Pak? Kok malah hanya sini? Iya, betul. Jadi, eh, bagaimana cara menjalankan kuisnya itu? Kalian harus convert menggunakan, harus kalian publish dulu menggunakan iSpring-nya. Tapi itu nanti langkah terakhir. Jadi yang terpenting kalian desain dulu kuisnya sampai selesai dulu, baru nanti langkah terakhir adalah publish atau mengkonvert menggunakan iSpring-nya seperti itu. Jadi yang lebih utama adalah kalian membuat kuisnya dulu. Terus cara ngedit ketika seperti ini terus nanti ngeditnya bagaimana Pak? Nah, cara mengedit kuis itu langkah pertama kalian harus posisikan di slide-nya kuis. Nah, setelah di slide-nya kuis ini baru kalian klik kuis. Nah, itu baru nanti akan otomatis kalian akan bisa mengedit di pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat di sini. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, Pak Widi lanjut. Nah, di sini nanti kalian saya untuk mengedit pernak-perniknya itu nanti akan Pak Widi ajarkan setelah UTS. Nah, yang terpenting, ya terus Pak, saya pengen membuat kuis ini nanti peserta didik itu harus login dulu, menuliskan identitas mereka. Caranya bagaimana Pak? Gampang. Nah, kalian melihat di sini di pojok sebelah kiri itu kan kalau ketika kalian mau membuat kuis tadi ya, itu di situ ada question, info slide, question group sama introduction. Nah, kalian klik yang introduction. Nah, di sini ada welcome, tampilan pertama dulu, terus baru yang ini login untuk menuliskan informasi yang mengerjakan alat evaluasi ini. Nah, kalau lebih menarik memang harus welcome dulu. Misal di sini tulisannya Sugeng welcome wonten in here evaluasi tes evaluasi. Nah, nanti akan terlihat kalau di preview. Nah, sebelum ke login nanti ini istilahnya tampilan pertamanya atau tampilan pembukanya nanti akan seperti ini. Sugeng welcome wonten in here tes evaluasi. Nah, terus kalau kalian pengen memberikan loginnya, itu kalian klik user info. Nah, di user info di sini ada macam-macam di sini yang akan bisa kalian tampilkan. Nah, pertama kalian tulisan dulu di kotak paling atas di sini. Tulislah identitas kalian. Nah, biasanya identitas apa toh? Nama, email mungkin, terus kelas ya, kelas, terus nomor absen, seperti itu. Nah, terus yang lain bagaimana? Yang lain di delete aja enggak apa-apa. Seperti itu. Nama, email, kelas, nomor absen. Nah, mungkin di sini ada field name, condition, terus field type, initial value, sama variabel. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, di sini ada tulisan yang di condition itu ada tulisan mandatory. Ketika kalian klik di tanda panahnya itu ada tulisan mandatory, optional, dan don't ask. Kalau don't ask dia tidak ditampilkan. Kalau mandatory wajib diisi. Kalau opsional tidak wajib diisi. Nah, di sini yang wajib diisi
Nama wajib diisi, email opsional aja, kelas wajib diisi, nomor absen wajib diisi, seperti itu. Nah setelah itu selesai, kita lihat previewnya. Start quiz. Nah nama, kalau ini tidak diisi dia tidak akan bisa masuk ke kuis kita yang sudah kita buat. Harus ngisi dulu nama. 3 email kan tadi opsional nggak usah diisi nggak apa-apa. Kelas 5D, nomor absen maju mapan, submit. Nah ini baru bisa mengerjakan. Nah modelnya seperti itu. Sampai di sini paham nggak? Paham, Mbak. Gampang ya Mas Yan ya? Lumayan. Lumayan. Nah ini nanti bisa kalian kembangkan sendiri, nanti tampilannya seperti apa, semenarik mungkin, sesuai ya apa yang kalian inginkan. Nah, nanti baru besok setelah UTS, berarti pertemuan ke-9 baru nanti Pak Widi ajarkan. Di sini di properties itu ada tentang scoring, nanti KKM-nya berapa, apa di persen atau poin. Mungkin KKM-nya di sini biasanya IPA itu kan 75 ya. Nah, nanti kalau tidak bisa nilainya lebih dari 75 berarti dia remedi. Itu bisa. Terus question option di sini limit time to answer the question, kita bisa membatasi tadi D itu mengerjakan soal itu berapa menit, itu bisa. Terus yang penting di sini correct incorrect. Tadi kan ketika kalian menjawab benar kan ada tulisannya that's right, you choose the correct response, atau mungkin salah nanti tadi ada tulisannya you did not choose the correct response. Nah ini bisa kita ubah di sini. Terus question list nanti kita juga bisa diubah. Kita bisa membuat banyak grup sehingga nanti satu siswa dengan siswa yang lain nanti soalnya akan bisa berbeda-beda. Nah, itu bisa menggunakan settingan ini. Jadi kalian harus membuat grup banyak, membuat bank soal yang banyak. Habis itu kalian praktekkan di sini supaya nanti satu peserta didik dengan peserta yang lain itu soalnya bisa berbeda-beda. Ya seperti kalau CPNS itu seperti CAT, terus ujian nasional seperti itu yang berbasis komputer itu rata-rata dia memiliki bank soal beberapa grup. Habis itu nanti dia akan secara acak dan jumlahnya nanti tinggal berapa. Kalau hanya 50 soal ya yang nanti akan ditampilkan 50 soal secara acak seperti itu bisa. Nah, terus ada lagi reporting. Nah, reporting di sini itu adalah mengirimkan hasil yang sudah dikerjakan siswa itu ke email kamu. Ya bagaimana caranya? Tinggal diklik aja nih, send report to instructor. Nah, emailmu dituliskan di sini. Misal di situ emailnya, misal punya emailnya Viga, ya udah terus emailnya Viga di situ. Terus send when quiz is pass or fail. Berarti lulus tidak lulus, otomatis pekerjaannya akan ter-email ke emailmu. Nah itu nanti kalian pilih pass or fail. Nah terus ditulis include user answer in the report. Jadi di situ akan terlihat yang sudah dijawab peserta didik itu apa saja. Nah itu seperti itu ya. Nah setelah kalian setting seperti itu, baru kalian klik save. Misal di sini tak tuliskan di emailnya Pak Widi, dipa3@gmail.com. Begitu ya. Saya save. Terus saya coba preview. Saya coba kerjakan. Soal isi aja. Kelasnya sudah diisi, nomor sudah diisi, submit. Nah, coba kita kerjakan dulu. Vika memiliki hobi naik motor. Continue. Nikma adalah anggota SAR. Continue.
Rika Jayanya bertempat tinggal di Banyumas. Continue. Dewi Kumala paling suka di submit view result. Nah, ketika di close, nah dia otomatis masuk ke email kalian. Jawabannya itu seperti itu. Coba kita cek email kita. Emailnya Pak Widi. Mana? Oh, ternyata belum masuk di emailnya Pak Widi. Mungkin ada gangguan di jaringan internetnya. Nah, itu caranya seperti itu, teman-temanku mahasiswa, anak-anakku mahasiswa. Nah, setelah ada perubahan ini, jangan lupa save and return to course. Nah, setelah ini baru kita coba publish. Ini misal dulu ya, nanti kalian coba-coba sendiri. Besok Pak Widi akan ajarkan di situ. Coba saya publish dulu sementara. Pak Widi pengen lihat hasilnya itu seperti apa. View course. Nah, mulai start quiz, kelas, nomor absen, submit, di naik motor, SAR, Banyumas, ditemani Mas Giga. Nah, sending quiz result. Coba kita lihat email kita. Nah, repel quiz. Nah, tadi nama bla 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 bla. Ini kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Jadi otomatis apa yang sudah kita kerjakan tadi atau siswa kerjakan tadi masuk ke email kita. Oh, nilainya 40. Oh, 100. Oh, berarti dia lulus ini karena dia passing skornya dia 40. Oh, oke. Berarti dia lulus. Nah, ini yang sudah dikerjakan siapa saja, apa saja. Nah, lebih enak kan? Seperti itu. Jadi data yang dia gunakan itu ketika ngirim email saja. Jadi ketika peserta didik itu mengerjakan soal, itu tidak menggunakan data internet sama sekali. Hanya ketika mengirim, ketika dia klik finish, selesai mengerjakan soal, itu baru data itu digunakan. Jadi lebih hemat penggunaan data internet ketika kita membuat alat evaluasi menggunakan iSpring. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ini juga belum banyak yang install, jadi Pak Widi juga tak rem dulu, tidak terlalu jauh supaya besok tidak terlalu tinggal mengikutinya, terus bisa mengikuti tidak terlalu jauh ya, seperti itu ya. Pak Widi cukupkan dulu, tidak apa-apa kan? Iya, Pak. Oke, nah sekarang yang tugas kalian, Pokmen lek ndang diinstal, berarti masih ada 2 minggu ya, karena besok UTS ya. UTS berarti kalian nggak usah mikir iSpring, penting kalian mikir UTS dulu. Ujian yang akan Pak Widi keluarkan itu dari bab 1 kemarin lah PPT yang sudah Pak Widi berikan kemarin-kemarin, silahkan dipelajari. Terus habis itu besok UTS. Nah, ketika UTS, setelah UTS nanti baru Pak Widi membagikan babnya. Nah, nanti kita mulai iSpring lagi di pertemuan ke-9. Oke ya? Paham ya? Ya, Pak, paham. Oke, nanti teman-temannya yang belum masuk tolong diberitahu supaya segera diinstal biar bisa mengikuti dan tidak tertinggal terlalu jauh. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ini perlu Pak Widi upload enggak?